Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Galil Huda, saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Temanggung. Memohon izin untuk bertanya beberapa hal kepada Bapak mengenai proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Parakan Wetan, Kabupaten Temanggung. Mohon maaf Pak, ini kami rekam supaya lengkap. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau membangun moral? Ya, terima kasih Mas. Mas Galih, terima kasih sudah mewawancarai saya, dipercaya di SD2 Parakan Wetan sebagai pimpinan di sini. Pertanyaan jenengan bagaimana untuk kasus-kasus di SD misalnya ya, di SD2 Parakan Wetan misalnya. Ini ada beberapa poin yang saya laksanakan, ya, mempertimbangkan beberapa hal, yaitu keberadaan dua kepentingan yang sama ya, antara sekolah, guru, ataupun mungkin nilai-nilai kebaikan di antara bapak ibu guru sendiri. Ya. Yang kedua, keberadaan konflik antara dua norma atau nilai-nilai moral. Ya. Yang ketiga, keberadaan konsekuensi yang tidak merugikan atau merugikan bagi pihak-pihak yang terkait. Misalnya seorang guru memberikan pembelajaran, tetapi di situ ada kata-kata misalnya bullying atau apa ya pada siswa, sehingga siswa itu tidak menerima dan sebagainya. Nah, contoh di sini misalnya etika ketika seorang siswa mencontek dalam ujian atau tes harian dan sebagainya. Di satu sisi guru tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga integritas, ya. Menjaga integritas biar siswa juga mempunyai nilai yang baik, betul-betul hasil karya siswa, bukan ciplaan, ya. Untuk memberikan keadilan bagi semua siswa, maka guru harus bertindak tegas, Mas. Harus bertindak tegas bagaimana siswa itu biar mandiri, tidak menyuruh lagi bagaimana. Nah, ini bagaimana trik seorang guru untuk memberikan informasi kepada anak tersebut sehingga tidak merugikan baik itu guru ataupun siswa dalam kesulitan belajar. Dan mungkin guru juga memberikan respon kepada siswa tersebut agar tidak mengulangi lagi kegiatan yang bersifat negatif tersebut. Ya, gitu Mas. Ya, terima kasih Bapak. Lalu kemudian bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini di SD Negeri 2 Parakan Wetan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebijakan? Untuk pengambilan keputusan di sekolah kami, ini beberapa langkah, antara lain mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, itu yang pertama. Yang kedua, alternatif solusi, bagaimana solusinya. Yang ketiga, memilih solusi yang terbaik itu bagaimana. Yang keempat, mengevaluasi hasilnya. Jadi misalnya dalam kasus ada di mana tadi ada kepentingan yang sama-sama benar, siswa juga betul, kemudian guru harus mengambil kebijakan, ya, harus itu. Saya akan berusaha mengidentifikasi baik itu siswa ataupun guru tersebut, sehingga lebih penting atau lebih mendesak itu yang mana, ya, didahulukan. Ya. Saya kira itu Mas jawaban dari kami. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedurnya bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan tersebut? Ya. Untuk langkah-langkah dan prosedur yang saya alami, yang saya lakukan adalah berbicara dengan baik
baik antara guru, siswa, saya kumpulkan, saya panggil ke ruang khusus, tidak di hadapan umum. Itu yang pertama saya lakukan. Untuk mendapat apa? Mendapat informasi yang lengkap. Saat ini yang benar mana tuh ini, siswa atau guru. Yang kedua, konsultasi. Dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang tertentu atau kerjasama dengan bagaimana kalau persepsinya mungkin beda dan sebagainya. Mungkin panjenengan tidak sama dengan saya. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, melakukan bagaimana cara menghasilkan kreativitas atau solusi yang kreatif, tidak merugikan siswa ataupun guru. Yang keempat, mempertimbangkan dampak di setiap solusi tersebut yang ada. Misalnya tadi ya saya contoh tidak menjutek saja, misalnya memberikan orang tuanya datang dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kelima, keputusan yang saya yakini adalah yang terbaik, sehingga antara guru, kepala sekolah beserta siswa saya kumpulkan. Itu hal yang saya lakukan. Ya. Jadi dari kelima langkah-langkah yang Bapak ambil itu, hal apa yang selama ini Bapak anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan? Untuk hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan, yang dari dilema etika khususnya ya. Dilema etikanya di sini adalah berpikir secara rasional dan objektif. Harus ini yang saya tekankan. Yang kedua, mempertimbangkan, dipertimbangkan lagi. Yang ketiga, membuat keputusan yang bermoral dan beretis. Jadi tidak asal memutuskan, tapi ini saya pikir dulu ini bagaimana solusi yang terbaik. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja selama ini menjadi tantangan untuk Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bapak? Yang tantangan atau kesulitan yang saya alami selama ini adalah memilih solusi, Mas. Yang terbaik itu biasanya kemungkinan menurut saya seperti ini, tapi pihak tertentu mungkin beda. Nah ini seringkali, mana yang benar sebenarnya? Nah ini memang seorang pemimpin, kepala kelas harus bisa menjustis apa yang ada di benak tadi, mungkin dari siswa ataupun guru. Ini harus kepala sekolah harus bisa memberi solusi yang terbaik. Yang kedua, mungkin ada tekanan-tekanan dari luar, pihak ketiga dan sebagainya. Saya tidak hiraukan saja. Yang penting kita sebagai kepala sekolah sesuai dengan jalur yang benar. Yang ketiga, kekhawatiran dan konsekuensi negatif itu jelas ada. Biasanya ada konsekuensinya. Baik pihak ketiga itu seringkali kalau dulu istilahnya ada surat kaleng, kalau sekarang melalui WA dan sebagainya. Itu Mas. Lanjut, selanjutnya Bapak, ketika ada masalah, apakah Bapak itu menjadwalkan waktu tertentu untuk menyelesaikannya atau langsung diselesaikan di tempat untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bapak? Apabila ada sesuatu kasus, saya paling tidak berpikir terlebih dulu, tidak langsung, beberapa kali langsung bukan, tapi saya berpikir 1 hari, paling tidak ada jeda 1 hari untuk mengklarifikasi dulu. Ini bagaimana kan? Setelah itu saya panggil, misalnya anak atau guru, itu saya panggil, saya dudukkan bersama, atau orang tua, wali murid dan sebagainya, saya dudukkan semua, saya ajak bicara secara baik-baik, secara kekeluargaan. Jangan sampai misalnya ada harus seperti ini, setiap saat ini ke atas dan sebagainya, ini kurang etis. Saya kira itu Mas. Yang terakhir Bapak, dari sebuah pertanyaan ini pasti ada seseorang yang atau faktor yang membuat Bapak memudahkan dalam mengambil suatu keputusan. Nah, bagaimana atau faktor apa yang
bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Faktor yang saya lakukan biar keputusan itu berhasil, yang pertama adalah masukan dari rekan kerja. Itu jelas, karena sekolah itu satu tim, ya. Satu tim, apapun yang terjadi, baik susah, senang dan sebagainya, ya. Ada apa, ini harus diselesaikan. Jangan terlalu larut kasus itu, ya, segera saja selesaikan. Ya tadi jeda 1 hari kita klarifikasi mana yang benar mana yang salah. Tidak ada benar yang salahnya, tetapi kita solusinya yang terbaik adalah untuk rekan-rekan ini diberdayakan. Okay. Kemudian untuk menjaga kode etik ini, mari di satu sisi satu sekolah itu kita menjadi contoh, menjadi teladan. Karena kepada siswa, pada rekan kerja dan pengalaman pembelajaran yang dimiliki oleh setiap rekan, baik saya pribadi selaku pimpinan atau dengan tidak ada istilah atasan dan bawahan, okay. Semua tim kerja, okay. Itu solusi untuk tapi jangan sekali lagi untuk menunda-nunda kasus atau apa, ini jangan sampai menunda, apalagi jangan sampai gejolak dari luar. Ini selesaikan, solusi bagaimana, terus rekan kerja kita ajak bersama. Saya kira ini Mas. Oh ya, terima kasih. Berarti rekan kerja ini memang betul. Ya betul, jadi salah satu faktor yang memudahkan dalam mengambil keputusan yang sangat dilema. Tidak sendiri. Oh. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah menyelesaikan beberapa pertanyaan dari kami. Kami minta maaf mengganggu waktunya dan terima kasih sekali ilmu yang sudah diberikan oleh. Sama-sama Mas. Iya. Kami permisi dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon maaf mengganggu waktu Bapak di kelas kesibukan Bapak. Perkenalkan. Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau membangun moral Bapak? Ya. Penjenengan untuk mengikuti guru penggerak ini nanti akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak, yang bermanfaat untuk anak didik dan tentu
ujian atau evaluasi pembelajaran kita mendapatkan anak didik kita yang melakukan kecurangan misalkan, nah ini tidak langsung kita ambil keputusan bahwa ini adalah sesuatu yang keliru, tetapi harus kita klarifikasi. Sementara kita harus berpikir bahwa prioritas kemajuan sekolah itu juga harus kita perhitungkan. Dalam artian tidak ada pihak yang dirugikan, anak tidak dirugikan, apalagi integritas sekolah juga harus tetap dijaga. Oleh karena itu terkait dengan identifikasi ini kita harus melaksanakannya secara adil, secara seksama, begitu Pak. Oke, Pak. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri 6 Parakan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya, terkait dengan pengambilan keputusan ini tentu harus kita berikan sebuah skala prioritas mana yang lebih penting. Oleh karena itu, langkah-langkah yang kami tempuh yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan informasi. Kita gali informasi sebanyak-banyaknya sebagai satu pertimbangan perjalanan. Kemudian masalah tersebut kita analisa serta kita kelompokkan nanti di dalam rangka untuk menemukan solusinya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita evaluasi dan kita pikirkan solusi dalam memilih solusi yang terbaik. Jangan sampai nanti kita di dalam membuat keputusan itu justru akan berdampak semakin kemunduran atau semakin tidak baik. Kemudian kita tentu nanti akan mengimplementasikan solusi tersebut serta mengevaluasi hasil yang kita harapkan. Nah, dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan, tentu dua masalah ini tidak boleh kita kalahkan satu persatu, tetapi kita berusaha mengidentifikasi sebagaimana yang kita skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang lebih mendesak. Kemudian kita pertimbangkan juga dampak dari keputusan tersebut. Apakah dari keputusan tersebut justru nanti akan menambah permasalahan atau justru dengan keputusan tersebut nanti masalah yang muncul itu bisa selesai secara persuasif. Begitu Pak. Iya Pak. Dari pengambilan keputusan tadi yang sudah Bapak sampaikan, langkah-langkah apa atau prosedurnya bagaimana yang Bapak lakukan selama ini ya Pak di SD Negeri 6 Parakan Kauman? Jadi kami membiasakan di dalam rangka menyelesaikan masalah ini, yang pertama adalah pendekatan secara personil, secara pribadi, berbicara dengan pihak-pihak tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Kemudian juga kami konsultasikan dengan rekan-rekan sejawat, dengan senior-senior yang ada di sekolah tersebut, agar kita lebih mendapatkan gambaran nanti bagaimana kita mengambil keputusan yang bijak. Kemudian kita melakukan semacam brainstorming ya untuk menghasilkan solusi yang kreatif, yang membangun, tetapi di situ sifatnya kita tetap mengedepankan rasa kekeluargaan, lalu kita mempertimbangkan dampak dari setiap solusi yang kita ambil. Jangan sampai nanti justru setelah kita membuat suatu keputusan, itu dampaknya nanti akan menjadikan akibat yang kurang baik ataupun kurang produktif, sehingga masalah justru tidak akan bisa selesai secara baik. Kemudian kita membuat keputusan yang kita yakini bahwa keputusan itu adalah sebuah upaya yang terbaik di dalam menyikapi masalah yang ada. Lanjut, untuk hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam langkah-langkah yang tadi Bapak ambil? Jadi hal-hal yang terkait dengan langkah-langkah efektif di dalam mengambil
keputusan pada kasus-kasus yang dilematis itu Pak Gali, diantaranya adalah kita harus berpikir secara rasional, secara objektif. Jadi setiap masalah ini harus kita gali dan betul-betul kita upayakan agar masalah tersebut bisa diterima secara rasional serta objektif keberadaannya. Lalu kita pertimbangkan prospektif atau hasil dari sebuah keputusan tersebut, dan juga tidak lupa kita di dalam membuat satu keputusan harus berdasarkan etika moral serta etika aturan yang berlaku di sebuah lembaga, atau kalau kami juga di SD 6 yang kami kelola ini. Gitu aja. Kemudian Bapak, apa tantangan yang selalu Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan ini ya Pak? Ya, terkait dengan tantangan, tentu kita melihat permasalahan yang muncul. Ada permasalahan itu memang kadang-kadang kita sulit untuk membuat solusi atau menyelesaikan, tetapi justru kita harus pikirkan bagaimana untuk memilih solusi yang terbaik tentunya. Kemudian tantangan yang lain tentu di dalam membuat keputusan ini kita harus fair, artinya tidak ada tekanan-tekanan yang terkait baik itu dari institusi, dari orang lain, ataupun bahkan dari pihak-pihak yang berada di sekeliling kita, sehingga betul-betul itu harus kita hindarkan tekanan-tekanan tersebut agar keputusan yang kita ambil nanti betul-betul bisa objektif. Kemudian kekhawatiran konsekuensi negatif dari keputusan yang diambil. Jadi kita selalu berupaya di dalam setiap pengambilan keputusan ini kita harus memikirkan dampaknya. Nah, makanya ini ketika kita mengambil keputusan harus betul-betul dipikirkan agar nanti keputusan tersebut atau kebijakan tersebut nanti bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Ini Pak, sekarang kita bagaimana nih Bapak? Apakah dalam suatu masalah yang Bapak hadapi dalam memimpin di sekolah Bapak ini, ketika ada kasus, apakah dijadwalkan atau langsung diselesaikan Bapak? Ya, jadi terkait dengan permasalahan atau mungkin kasus yang muncul, itu memang perlu kita lihat permasalahannya. Kalau permasalahan itu cukup mendesak dan itu menyangkut pribadi seseorang, itu sebaiknya bagi kami masalah itu segera kita selesaikan agar masing-masing yang mempunyai masalah itu tidak terlalu lama memendam permasalahan yang ada. Nah, itu. Kemudian ini Pak Heri, untuk menyelesaikan secepat mungkin tentu, tapi kami juga berpikir bagaimana apabila masalah itu memang perlu kita renungkan, dalam artian perlu kita cari solusi yang terbaik, sehingga kita juga tidak boleh terburu-buru di dalam memberikan satu keputusan. Kita lebih banyak untuk menggali informasi agar nanti di dalam pengambilan keputusan itu betul-betul tidak akan keliru. Jadi itu Pak Gali. Jadi kita melihat keberadaan masalahnya itu sejauh mana, atau memang perlu waktu secepat mungkin untuk diselesaikan, atau mungkin perlu waktu tenggang ya. Jadi tergantung masalahnya itu. Tentu saja dalam pengambilan keputusan ini pasti ada seseorang, pasti ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak selaku pemimpin untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Nah, tentu saja kami ingin tahu Bapak, siapa atau faktor apa saja yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Terkait dengan pengambilan keputusan ini, kami sebagai orang yang dituakan tentu kita harus selalu minta petunjuk kepada senior, kepada teman sejawat dalam satu lingkup kerja itu. Karena apa? Karena pendapat dari orang lain adalah bukan pemikiran terhadap kita, sehingga kita nanti di dalam memberikan satu keputusan itu bisa saling berkonsultasi, mana keputusan yang terbaik, mana yang harus dihindarkan. Jadi rekan kerja dan atasan yang dapat saya ajak konsultasi
kita ajak komunikasi, tentu tidak kita tinggalkan. Kemudian terkait dengan kode etik dan kebijakan yang perlu kita pertimbangkan, juga kita mengacu pada aturan yang ada. Jadi kita tidak boleh meninggalkan aturan yang ada, yang berlaku, itu sebagai acuan dari aturan-aturan yang akan kita buat. Kemudian juga terkait dengan pengalaman dan pembelajaran yang saya miliki sebelumnya, pengalaman. Jadi pengalaman adalah guru yang paling baik, sehingga dengan pengalaman-pengalaman itu kita harapkan nanti kita di dalam memberikan satu kebijakan ini betul-betul akan bisa kita laksanakan, ataupun ya artinya kebijakan yang sudah disepakati, ya, yang sudah kita sepakati bersama itu nanti akan menjadi acuan di dalam kita melangkah untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilema ini, tetap kita selalu berkomunikasi, kita membangun komunikasi yang efektif antara teman sejawat dengan Bapak dan Ibu guru, juga dengan pihak-pihak terkait yang bersama-sama terlibat dalam kegiatan di sekolah, utamanya adalah di SD Paraan Kauman 6 tersebut. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban yang luar biasa ini. Saya menjadi tambah ilmu, jadi pengalaman dari Bapak ini, ilmunya akan kami serap. Suatu saat bila kata saya ada keputusan seperti ini, ada masalah seperti ini, saya bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang dari Pak Wahid untuk saya implementasikan. Terima kasih waktunya Bapak. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu untuk kami untuk berbincang. Semoga kegiatan pada siang hari ini bermanfaat untuk saya, untuk Bapak, dan untuk keluarga, dan dicatat sebagai amal ibadah. Terima kasih waktunya. Amin, amin. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Ya. Permisi Bapak.